Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumpun Utami, NIM 81114181886. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paper saya yang berjudul Potensi Dana Desa sebagai celah pembiayaan dalam Pemilu Kada 2020. Pemilu Kada merupakan salah satu perwujudan dari adanya demokrasi di tingkat daerah. Sejak Juni 2005, untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia, menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah di daerah, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakil-wakil mereka dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai tingkatannya masing-masing. Dalam hal pemilihan umum, tentunya kita tidak lepas dari adanya asas-asas pemilihan umum yang harus ditaati, yaitu diantaranya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di sini maksud dari langsung adalah di mana partisipasi masyarakat lebih aktif dalam memilih ataupun menentukan pemimpinnya, dan ini merupakan salah satu syarat fundamental dari adanya demokrasi. Dalam mewujudkan demokrasi, tentunya tidak selamanya berjalan dengan lancar, apalagi sistem pilkada sekarang yang dilakukan secara serentak. Adanya mobilisasi jaringan kekerabatan, etnis maupun agama, sistem pemilihan umum yang menimbulkan problematik, kecurangan pelaksanaan pemilihan umum, maupun praktek money politik yang sering terjadi atau ditemukan di Pilkada Indonesia tentunya akan mengurangi nilai-nilai yang tersusun dalam demokrasi Pancasila, mengurangi keadilan serta mengurangi kesetaraan. Praktik-praktik penyelewengan anggaran daerah sering timbul dalam rangka pemenuhan dana kampanye ataupun kegiatan lain yang berhubungan dengan pemilihan umum. Salah satu anggaran daerah yang berpotensi diselewengkan adalah dana desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Tiap tahunnya anggaran dana desa mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari besarnya angka tersebut, tentu adanya potensi penyelewengan dana desa oleh pemangku kekuasaan. Data menyebutkan bahwa dari tahun 2015 terdapat kasus penyelewengan dana desa sebanyak 44 kasus, dan berlanjut ke tahun 2017 terdapat 96 kasus, dan merupakan kasus terbanyak dalam rentang waktu 2015 sampai 2018. Serta dalam tahun 2018 di angka 27 kasus. Memang terjadi penurunan pada tahun 2018, namun perlu diketahui bahwa penyelewengan anggaran dana desa ini berada pada tingkat pertama dari 9 kategori penyelewengan dana di bidang lainnya pada tahun 2020. Dikutip dari Indonesia Corruption Watch, bahwa perlambatan penyaluran dana desa diyakini sebagai salah satu modus baru yang mana tujuannya untuk mendapatkan dukungan dari kepala atau perangkat desa atau politisasi penggunaan dana desa itu sendiri. Di sini, kepala desa merupakan salah satu jabatan yang sangat strategis di mana memiliki wewenang maupun tugas yang sangat besar dalam mengelola atau memimpin suatu desa. Dan tentunya masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemimpinnya. Oleh karena itu, dalam hal kepentingan pemenangan pemilihan kepala daerah, tentu bakal calon pemimpin daerah dapat memanfaatkan sumber daya dan dana publik lewat kepala desa. Beberapa peluang dana desa dipolitisasi dalam konteks pemilihan umum kepala daerah serentak, yang mana dapat dilakukan pada masa cuti petahana, yang dalam hal ini melalui Badan Pemberdayaan Desa dengan cara berupa janji pengurangan ataupun penambahan pembagian dana untuk desa yang tidak berafiliasi. Selanjutnya, batas akhir dari pencairan dana desa yang terbilang cukup panjang, sehingga dimungkinkan penahanan dana dilakukan oleh kepala daerah ketika kepala desa menolak untuk berafiliasi atau bergabung. Lalu, adanya kedekatan pribadi antara kepala atau perangkat desa dengan salah satu kandidat kepala daerah, dan pengawasan internal maupun eksternal desa yang lemah. Hal-hal yang mungkin dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dana desa diantaranya, pertama, adanya pengawasan baik dari lembaga yang terkait maupun dari masyarakat sendiri. Yang kedua, memaksimalkan peran pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa
desa. Yang ketiga, adanya transparansi dan akuntabel dalam penggunaan dana desa. Dan yang terakhir adalah checks and balance dari seluruh lembaga.